Biarkan aku mengajarimu pertama kali. Kamu tidak akan pernah kembali lagi. Anastasia pun merasa sedih mendengar hal itu. Safiye Sultan kemudian memerintahkan untuk membawa Anastasia ke ruang spesial, karena dia akan dipersembahkan kepada raja. Di ruangan Handan, ia pun mendengar laporan dari pelayannya mengenai Anastasia yang telah dibawa oleh Safiye Sultan, di mana rajalah yang melihat gadis itu melalui sebuah lukisan. Mendengar hal itu, ia pun menyuruhnya memanggilkan Dudu Hatun. Dudu Hatun çağırın hemen. Saat Anastasia akan dibawa masuk ke ruangannya, Dudu Hatun memanggil Janet. Janet! Dudu memberitahukan Janet agar membawa gadis itu ke dalam harem. Janet pun mengatakan kalau gadis itu adalah di bawah perintah Valide Sultan, dan gadis ini akan dibawa ke ruangan pribadi. Dudu berkata, di istana ini hanya ada satu Valide, dan dia adalah Handan Sultan. Dia memerintahkan agar gadis ini dibawa ke harem. Apakah kamu mengerti, Janet? Dediğin bir husus var mı Cennet? Şahiste. Akhirnya, Anastasia pun dibawa ke harem, ke ruangan di mana semua selir berada. Dudu memerintahkan kepada para selir agar memberikannya ruangan. Kemudian membawa gadis itu ke penjahit untuk mendapatkan gaunnya. Terzaneye git üst başa. Janet pun berkata pada Dudu, lakukan apapun yang kamu mau, tapi biarkan aku memperingatimu, Dudu. Gadis ini berbeda dengan gadis yang lainnya. Safiye Sultan telah membawanya dari belahan dunia lain. Gadis ini spesial, hadiah untuk raja, dan kamu bisa mencari tahu sisanya. Siz de böyle bilin ki ona... Setelah memberitahukan hal itu pada Dudu Hatun, Janet juga memberitahukan kepada semua selir. Kalian harus mengetahuinya juga, sehingga kalian harus melakukannya sebagaimana mestinya. Semua mata para gadis pun tertuju pada Anastasia. Saat malam, para gadis pun bertanya pada Anastasia, jadi kamu dibawa untuk raja kami. Anastasia hanya diam saja. Sen hünkârımız için getirildin. Para gadis pun terus berbicara. Mereka mengatakan, ketika di sini ada begitu banyak gadis cantik, mengapa dia membawa satu lagi? Anastasia pun menjawab, aku tidak mau datang. Raja bisa untuk kalian semua. Mendengar jawaban Anastasia, mereka pun mengetahui kalau Anastasia belum melihat raja. Mereka pun menakuti Anastasia. Seorang selir berkata, kami juga tidak mau, tapi kami harus melakukannya. Apakah kamu sudah melihat raja? Anastasia pun menggelengkan kepalanya, yang mengartikan kalau ia belum melihat raja. Setelah memastikannya, selir itu berkata, jangan takut jika kamu bertemu raja. Jika kamu takut, maka dia akan mendapatkanmu. Anastasia menjawab, aku tidak takut kepada siapapun. Selir itu pun mulai bercerita, tapi gadis kecil malang yang bertemu dengannya merasa terancam. Anastasia pun menjadi penasaran. Ia pun bertanya, gadis kecil? Selir itu pun menjelaskan pada Anastasia, jika mereka mendengar aku mengatakan ini, maka aku akan dipenggal. Dengar, biarkan cerita ini hanya di antara kita saja. Anastasia pun mengangguk mengiyakan karena merasa penasaran. Kalacak, tamam mı? Hünkârımız. Selir itu pun mulai bercerita. Raja sangatlah gendut. Tubuh raja separuh dari kubah ini. Böyle. Bir de yaşlı. Dan dia juga sangat tua. 100 yaşında falan diyor. Selir lain juga mengatakan, dia telah berumur 100 tahun. Dia mungkin bahkan lebih tua lagi. Diyorlar. Oho, çoktan geçmiş. Mereka bilang dia merapal mantra agar ia tidak mati. Mereka juga mengatakan kalau ia memakan hati para gadis kecil yang pergi ke tempat tidur raja setiap malam. Anastasia pun bertanya, apakah tidak ada jalan keluar? Selir itu pun menjawab, tentu saja ada, tapi hanya dia yang bertahan. Gadis itu tidak boleh melihat matanya. Dia harus berjongkok di tempat dan tidak membuka matanya. Dia harus duduk diam seperti batu. Raja hanya akan mengendus gadis itu, namun kemudian berjalan pergi.
Mendengar cerita itu, Anastasia pun menutup wajahnya dengan selimut. Semua selir pun nampak tertawa puas karena telah menakut-nakuti Anastasia. Di ruangan Safiye Sultan, Dudu pun dipanggil. Safiye Sultan berkata, "Aku mendengar kalau kamu mengatakan hanya ada satu valide di istana ini dan dia adalah Handan Sultan. Apakah itu benar?" Dudu menjawab, "Menurut hukum, tentu saja Sultan aku, dan sebagai bendahara, aku melayani Handan Sultan." Ona hizmet etmekle mükellefim. Safiye pun berkata, "Kami pikir kamu adalah subjek kami selama bertahun-tahun. Ternyata, kamu hanya menghormati posisi kami. Apa itu kesetiaan, Dudu? Apakah ia hanya pergi kemana angin bertiup? Apakah hanya menaati orang yang mempunyai kekuatan?" Ona mı çevirmektir kıbleni? Sultanım, Dudu pun akan menjelaskan, namun Safiye Sultan menyuruhnya pergi. ben Ia tidak ingin alasan apapun lagi. Di taman istana, Musa Pasa pun telah kembali. Halimah pun datang menemuinya. Halimah berkata, "Aku harap kamu memiliki berita baik, Musa Pasa." Musa pun menjawab, "Sesuai perintahmu, aku telah pergi menemui pemberontak Kalender Oglu. Aku mengatakan pada mereka bahwa kita menerima semua persyaratan mereka. Dan Kalender Oglu pun setuju. Kalender Oglu siap untuk ekspedisi dengan 20.000 tentaranya. Dia berjanji akan melengsarkan Sultan Ahmed dan menaikkan pangeran kita." Halimah pun senang mendengar berita itu. Ia pun menyuruh Musa bersiap. Kita akan pergi di kesempatan pertama. Satta gidiyoruz. Kanlı bir savaş. Pertumpahan darah telah menunggu kita. Di harem, Anastasia duduk sendirian melamun. Seorang selir kemudian berbicara kepada selir lainnya. Kalau mereka telah menakuti gadis itu kemarin, di mana gadis malang itu telah berpikir kalau raja adalah monster. Canavar sanıyor. Selir berbaju biru pun menjawab, "Jangan bermain-main dengan gadis malang itu." Gadis lain itu pun menjelaskan, "Kamu mengatakannya gadis malang. Kamu tidak tahu kalau dia adalah gadis spesial." Mereka mengatakan kalau gadis itulah yang akan tidur dengan raja pertama kali. Seketika, selir baju biru pun berubah, yang tadinya kasihan menjadi benci. Bu mu girecek? Dia langsung mendekati Anastasia. Selir itu berkata, dia hanya gadis kecil. Dia bahkan belum mekar. Apakah mereka menempatkannya di harem sebagai wanita? Mereka pun semua tertawa sambil menggerayangi Anastasia. Bul getir. Hatun diye hareme sok. Beruntung Janet tiba di sana dan menghentikan kenakalan para selir. Rahat bırakın kızı. Janet pun memanggil Anastasia untuk ikut bersamanya. Saat berjalan di lorong, Janet memperkenalkan kucing yang ia bawa. Kucing ini bernama Elizabeth dan teman tersayang dari Safiye Sultan. Tidak ada satupun yang lebih berharga melebihi kucing ini di mata Valide Sultan. Hürmette kusur etmeyesin. Kamu harus menghormati Elizabeth. Tiba-tiba seorang prajurit lewat di hadapan mereka. Janet pun nampak tersenyum. Ia pun memberikan kucing itu pada Anastasia. Ia berkata, "Pegang dia dan jadilah terbiasa. Aku akan segera kembali." Janet pun pergi meninggalkan Anastasia. Anastasia yang penasaran kemudian mengikuti Janet diam-diam. Ia pun melihat rupanya Janet sedang bersama pria tentara tadi. Namun tidak lama, si kucing pun terlepas. Anastasia pun mengejar kucing itu. Kedi. Elizabeth. Elizabeth. Mendengar suara Elizabeth di dalam lubang, Anastasia pun ingin memanjat untuk mengambil Elizabeth. Namun rupanya malah membuka pintu rahasia. Ia pun masuk ke dalam.
Sementara Janet, ia sudah selesai dengan nafsu dunianya. Ia kembali ke tempat di mana dia meninggalkan Anastasia sebelumnya. Namun, ia tidak melihat Anastasia di sana. Ia pun mencari Anastasia dan juga Elizabeth. Elizabeth. Nasya.